Kamu lagi kuliah atau mungkin udah kerja, cuman masih selalu cenderung nunda-nunda pekerjaan. Misalnya mau belajar atau misalnya mau ngerjain tugas yang sebenarnya bisa dicicil, tapi semuanya dikerjain dalam bentuk SKS atau sistem kebut semalam. Awalnya it's working, tapi lama-kelamaan malah membuat stres. Atau justru yang awalnya tadinya mau produktif, justru berakhir scrolling media sosial berjam-jam gitu. Dan siklus ini berputar dan berulang-ulang sampai kamu nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Selamat, kamu menemukan video yang tepat karena bisa jadi kamu sedang terperangkap dalam siklus prokrastinasi. Nonton video ini sampai akhir karena aku bakal ngasih sebuah tips yang insya Allah bisa kamu langsung terapin bukan dalam waktu 1 bulan, bukan 1 minggu, bahkan bukan 1 hari, tapi dalam kurang dari 10 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sugoi. Masih kembali lagi bareng aku, Didit. Buat yang baru pertama kali ketemu video YouTube aku, selamat datang ya semuanya. Salam kenal, aku Didit. Aku adalah seorang dokter umum yang sekarang lagi melanjutkan S3 aku di Niigata University Jepang dengan beasiswa penuh dari Max Scholarship. Dan aku sekarang lagi meneliti banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan atau gangguan mental. Mulai dari kecanduan game, depresi, stres, sampai tentang pola insecurity seseorang. Oke, buat yang baru pertama kali juga nonton video aku, kamu bisa subscribe channel aku atau at least ya, nonton dulu sampai akhir. Setelah itu baru kamu tentukan apakah pengen subscribe atau enggak channel aku ini. Oke, sekarang aku pengen ngebahas tentang prokrastinasi tadi yang aku mention di awal. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya gitu, kenapa ya aku prokrastinasi? Kenapa aku nunda-nundain sebuah pekerjaan yang sebenarnya bisa dicicil? Sebelum aku ngejelasin kenapanya, aku pengen mention dulu definisi dari prokrastinasi buat kamu yang baru banget dengar istilah ini. Jadi originalnya prokrastinasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, pro dan crastinus. Simpelnya kalau digabung adalah sebuah kecenderungan untuk lebih pro di hari esok. Jadi ibaratnya kayak hal yang bisa dikerjain hari ini selalu ditunda besok, besok, yang mungkin nggak tahu sampai kapan tuh besoknya. Terdengar nggak asing? Kalau ditanya kenapanya berdasarkan sains dan cara otak kita bekerja, jadi prokrastinasi ini melibatkan beberapa sirkuit di otak kita. Mulai dari amigdala, ada juga insula, prefrontal cortex, dan berbagai sirkuit lainnya. Tapi aku nggak pengen ngejelasin dan membuat kalian pusing-pusing. Simpelnya adalah kayak gini. Prokrastinasi itu terjadi ketika ya dicatat nih, pusat emosi kita memenangi peperangan dibanding pusat logika kita. That's it. That's the point. Makanya ini yang menjelaskan kenapa misalnya teman-teman yang nonton ini tahu aku nih sebenarnya perlu belajar nih. Masih ada waktu nih menuju ujian itu 1 minggu ke depan. Tapi kok kayak nggak ada energi, nggak ada motivasi. Atau misalnya ada sebuah tugas yang ini tuh deadline-nya panjang banget sebenarnya, 1 bulan. Karena dulu aku juga pernah tuh waktu SMA ada libur selama Ramadan, cukup panjang liburnya, dikasih waktu 1 bulan, ujung-ujungnya tuh pasti dikerjain hamin 1 minggu atau bahkan hamin 1 gitu. Ada yang kayak gini juga? Ayo ngaku sekarang. Nah, intinya kayak gitu. Karena kita melihat sebuah deadline yang panjang, terus akhirnya kita merasa, ngerjain ini aja deh, ngerjain itu aja deh. Akhirnya besok, nggak rasa udah sebulan juga. Atau bahkan udah hari H dari deadline-nya. Nah, ini kalau diulang-ulangin, ini justru bisa memberikan dampak yang nggak baik buat kesehatan mental kita. Kenapa? Karena semua kerjaan atau semua hal yang kita kerjain dalam waktu yang mepet, itu akan membutuhkan energi mental juga yang besar. Nah, apalagi kalau kerjaan itu atau aktivitas tersebut masuk dalam kategori deep focus work. Misalnya, kalau kayak di aku, seperti tugas-tugas PhD aku saat ini. Atau mungkin tugas-tugas lain yang intinya memerlukan aku berpikir cukup keras. Misalnya kayak untuk project 17 atau misalnya buat project aku yang lain misalnya untuk PhD bootcamp atau juga misalnya dream series dan apapun yang nggak bisa asal jadi gitu loh. Nah, mungkin kamu juga punya kegiatan seperti itu. Kamu list coba di bawah menurut kamu kira-kira apa deep focus work kamu. Tapi jangan khawatir. Faktanya 20% populasi secara global juga mengalami yang namanya prokrastinasi ini. Artinya apa, teman-teman? Kamu enggak sendirian.
Itu dulu yang kamu perlu catat. Berarti bukan cuman kamu yang nonton ini, termasuk aku juga gitu, yang masih berjuang untuk bisa mengalahkan sisi prokrastinasi diri kita. Tapi jangan dijadikan juga sebuah pembenaran kalau ya udah deh, aku mager-mageran aja, rebahan aja dan segala macam, gak ngelakuin ini itu dan segala macam. Hey, semuanya teman-teman, kalau misalnya kamu membiasakan prokrastinasi ini, ingat ini juga bisa menjadi gerbang awal untuk masuknya gangguan mental. Karena itu tadi yang aku jelasin. Karena ada sebuah manajemen issue yang bermasalah di sini, lebih tepatnya emotion management issue. Jadi akar utama dari kejadian prokrastinasi itu adalah pusat emosi kita yang perlu di-manage. Bukan masalah waktunya segala macam gitu. Kenapa? Karena setiap dari kita, kamu juga yang nonton ini, kita memiliki waktu yang sama dikasih sama Tuhan. 24 jam dalam sehari, 24 jam dalam seminggu, ada 168 jam. Dan kita semua dikasih waktu yang sama untuk melakukan berbagai aktivitas yang kita mau lakukan gitu loh. Jadi ya, kita sendiri gitu yang milih waktu kita mau dipakai buat apa. Setuju nggak? Oke, sekarang langsung to the point aja. Apa solusi yang pengen aku bagiin yang bisa langsung kamu coba aja dulu bahkan saat kamu nonton video ini. Dan kalau ini berhasil, insya Allah kamu bisa langsung melakukan dan menerapkan ini bahkan kurang dari 1 menit. Bahkan bisa jauh lebih cepat karena ini secara praktikal sebenarnya cuma membutuhkan waktu 5 detik. Aku pengen bagiin ke dalam 2 section dulu sebelum masuk ke poin utama ini. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus aware dulu. Aware gitu. Apakah memang selama ini kita prokrastinasi itu penyebabnya apa? Bukan hanya sekedar, oh ya aku prokrastinasi nih orangnya, aku mager-mageran. Dan kalian harus catat ya, kalau kalian prokrastinasi itu adalah bukan sebagai orang yang pemalas. Tetapi itu tadi, pusat emosi kita yang sebenarnya lagi kalah nih sama peperangan dengan pusat logika diri kita sendiri. Jadi don't blame on anything, tapi teman-teman perlu aware dulu apa yang membuat pusat emosi kita ini memenangi peperangan gitu. Apakah mungkin beberapa kali misalnya mengerjakan kerjaan yang berat seperti yang aku bilang tadi, deep focus work terus dipaksain digabung, atau misalnya kamu selalu pakai prinsip kerja, nggak ada istirahat. Ingat, kita manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kita juga memiliki emosi dan nggak akan ada satu manusia pun yang bisa selalu produktif 100% ya. Jadi disinilah nanti teman-teman perlu kenalin kira-kira apa nih yang membuat kita prokrastinasi belakangan ini. Mungkin ada yang nanya juga, gimana Kak, aku bisa aware atau enggak gitu? Aku tuh bingung, aku tuh mageran aja, rebahan aja, nggak tahu. Nah, makanya biar kamu lebih ada gambaran, disinilah nanti perannya kamu bisa coba aja dulu yang namanya journaling. Dengan kamu ngecatat, tracking mood kamu juga, sambil kamu identifikasi kerjaan apa aja yang kamu lakukan, mungkin hari-hari sebelumnya, atau mungkin beberapa hari sebelumnya, atau bahkan kemarin gitu, yang buat kamu hari ini benar-benar nggak ada energi, atau bisa disebut juga ke tanda-tanda atau masuk ke fase burnout. Jadi ini biasanya saling berkaitan. Prokrastinasi itu juga sering diidentifikasi sebagai mungkin gerbang awal kita udah masuk di fase burnout gitu ya. Nah, sekarang aku pengen langsung to the point, kasih solusi yang praktikal yang kamu bisa lakukan, yang tadi aku bilang ya, bahkan kurang dari 10 detik. Ini yang disebut dengan 5 second rules. Yang pertama kali ditemukan sama Mel Robbins. Dia udah menerbitkan buku juga, menjadi pembicara di TED Talks, dan udah ngerubah banyak hidup orang. Termasuk aku juga. Dan cara penerapannya cukup kayak gini. Aku biasanya kombinasikan juga sebenarnya dari 5 second rules dengan yang lain. Jadi bayangin kita masing-masing yang nonton teman-teman, kita punya 2 sosok. Ada sosok diri kita yang sekarang dan sosok diri kita yang di masa depan. Sebelum menerapkan 5 second rules ini, bayangin kita kayak ada 2 nih. Aku misalnya ada Didit yang sekarang dan Didit yang di masa depan, yang lebih bijak, yang lebih dewasa gitu ya. Nah, setiap kali misalnya kamu atau mungkin nanti kita juga nih menemukan titik prokrastinasi lagi, atau misalnya kayak aduh harus ngerjain ini tapi kayaknya malas, gak ada energi, gak ada motivasi, bla 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 bla, apapun itu alasannya, intinya mengarahkan kayak mending buka media sosial lah. Oke, sebelum ambil HP-nya, teman-teman tanyain dulu ke diri kalian. Jadi ibaratnya kayak aku tanyain dulu, oke, sekarang aku sebenarnya punya deadline nih untuk ngerjain tugas A aku misalnya. Oke, terus
Aku tanyain kedua orang itu gitu, diri aku yang sekarang sama sosok diri aku yang di masa depan. Kalau aku nanya ke diri aku yang sekarang, aku kan sekarang lagi nggak banyak motivasi, lagi nggak ada mood dan segala macam, whatever it is gitu ya. Aku pasti akan membenarkan, ya udah gitu, untuk ambil aja HP, lihat-lihat media sosial dan bisa jadi membuang waktu yang cukup banyak. Tapi kalau aku tanya ke diri aku yang di masa depan, yang insya Allah lebih bijak, sesuai dengan sosok yang aku impikan gitu ya, dia akan memberitahu ke aku kalau, oke, no, I think ini udah sebenarnya nggak mepet-mepet amat sih deadline-nya. Tapi kamu pilih yang mana? Kamu mau tunda, terus nanti lebih mepet dan lebih stres ngerjainnya, atau ya udah cicil aja hari ini, nggak harus selesai, tapi nanti burden-nya bisa lebih ringan. Nah, setelah itu aku baru hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ambil action yang kira-kira enggak membuat aku mengikuti emosi aku. Misalnya nih, aku udah malas banget, gak ada energi dan segala macam. Aku nggak harus misalnya buka laptop, aku cukup ambil aja air minum, terus aku minum gitu ya. Karena di beberapa kasus, kalau kita kurang minum juga, atau dalam kondisi yang dehidrasi, itu mempengaruhi juga konsentrasi otak kita. Atau mungkin misalnya ya udah buat kopi aja. Atau misalnya nih, salah satu hal yang sering banget aku lakukan, kalau udah ada tanda-tanda stuck atau mau prokrastinasi, dan misalnya waktu itu aku mau ngerjain tugas aku, atau misalnya proyek aku yang lain, at least setidaknya aku keluar dari kamar aku nih, tempat aku sekarang syuting ya. Itu pasti aku akan keluar, at least misalnya buat jalan-jalan aja, atau misalnya kayak pindah ke coffee shop. Jadi di fase perpindahan itu, aku semakin kayak lebih sadar lagi, dan pusat logika aku pelan-pelan bisa lebih stabil dan tidak dikalahkan sama pusat emosi aku. Oke, semoga bermanfaat. Tapi itu baru beberapa solusi dari beberapa solusi-solusi lain, termasuk productivity hacks yang juga udah aku terapin. Nah, kalau kamu berminat, kamu juga bisa join dalam Mental Block Series bareng Project 17 nih, dengan aku juga. Di situ aku udah pernah membahas tentang prokrastinasi sebenarnya. Walaupun eventnya udah lewat, kalau misalnya kamu berminat untuk menggali informasi lebih dalam, selain itu, kamu juga masih bisa mengikuti berbagai Mental Block Series yang akan diadakan dari bulan ini. Jadi ini udah lewat sebenarnya ya, tentang people pleaser. Nanti bulan depan akan ada lagi. Plus kamu juga akan mendapatkan semua resources, termasuk nanti recording, termasuk action plan modul dari kelas-kelas Mental Block Series yang udah lewat. Jadi akan banyak banget kesempatan untuk kamu juga mengenali apakah kamu punya mental block apa aja, atau mungkin awalnya kamu nggak ngeh gitu. Kalau selama ini kamu dihambat sama diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya kita nggak pernah melawan orang lain, kita cuman melawan diri kita sendiri. Oke guys, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi!